Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, hadirin Bapak Ibu sedang jemaah subuh yang berbahagia. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam limpahan rahmat karunia-Nya diberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk kembali hadir di mushola yang kita cintai ini, dan mudah-mudahan tentunya seluruh amal ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beruraikan salam tercurahkan pada baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Mudah-mudahan tentunya juga senantiasa bersalawat kepada beliau, kita termasuk di antara orang-orang yang mendapatkan syafaatnya. Hadirin Bapak Ibu yang berbahagia, subuh hari ini kita berbicara tentang hal-hal yang akan membatalkan amal kita. Satu ketika Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah tentang sebuah ayat, yakni surah Al-Mu'minun ayat yang ke-60. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah. Dan orang-orang yang memberikan apa yang mereka berikan dengan rasa takut. Artinya mereka berbuat, kemudian mereka beramal, tetapi ada sebuah rasa ketakutan. Sehingga Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, apakah orang-orang yang beramal yang memiliki rasa takut itu karena mereka minum arak, atau mereka pernah menjadi syarik atau pencuri, atau mereka melakukan apapun? Ketika itu Rasulullah katakan, ya la ya binta Siddiq, tidak demikian hai anaknya Abu Bakar As-Siddiq. Walakinnahum alladhi yasumuna wa yusalluna wa yatasaddaqun. Bukanlah demikian, karena sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang senantiasa berpuasa. Mereka adalah senantiasa orang-orang yang mendirikan sholat, dan yang juga tidak kalah pentingnya mereka adalah orang-orang yang bersedekah. Wa hum yakhafuna an la yatuqabbala minhum. Tetapi yang mereka takutkan adalah kalau amal ibadah yang mereka lakukan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulaika alladziina yusari'una fil khairat, dan mereka itu adalah orang-orang yang senantiasa segera berbuat kebaikan. Maka sidang jemaah yang berbahagia, inilah yang dikatakan para ulama bahwa sesungguhnya orang-orang dahulu adalah orang-orang yang ketika mereka beribadah, tetapi tidak hanya sekedar beribadah, yang mereka takutkan adalah kalau amal ibadah mereka itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, sebuah amalan yang tidak memiliki niat, maka dia tidak akan memberikan faedah. Niat saja, tapi tidak diiringi dengan keikhlasan, dia juga tidak akan mendapatkan apa yang diharapkan. Tapi keikhlasan saja tidak pernah diikuti dengan ittiba, maka juga dia tidak akan bernilai. Maka Ibnu Qayyim mengatakan, harusnya sebuah amalan itu didorong oleh niat yang baik, kemudian dilakukan dengan ikhlas, kemudian diikuti dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, itulah yang dikatakannya bahwa kita bekerja karena ada awalannya, kemudian akan ada akhirannya. Awalan kita bekerja karena niat yang baik karena Allah, kemudian di akhirannya kita ingin mengharapkan mudah-mudahan apa yang kita amalkan menuai pahala di kemudian hari. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, ada hal-hal yang diletakkan oleh seorang ulama penulis buku ini tentang hal-hal yang akan membatalkan amal kita. Yang pertama kufur, syirik, kemudian murtad dan nifaq. Ini mungkin sering yang kita lihat. Pertama orang-orang kufur, kemudian orang-orang yang menyembah Allah yang disebut dengan musyrik dan pekerjaannya adalah syirik. Kemudian orang yang berpindah agama atau yang murtad. Kemudian ada yang disebut dengan nifaq. Maka Bapak Ibu berbahagia, kalau kita kembali merujuk kepada Al-Quran, maka sesungguhnya Al-Quran itu memang memberikan tiga tipe manusia. Ada orang mukmin, ada orang munafik, ada orang kafir. Tetapi kalau kita lihat dalam surah Al-Baqarah ayat pertama sampai ayat yang ke-23 itu, dominan dalam kehidupan kita ini orang munafik. Orang mukmin dalam ayat itu dan surat itu hanya 5 kali Allah sebutkan. Tetapi nanti begitu membicarakan tentang orang munafik, rentetan ayatnya luar biasa. Karena maaf, jangankan hari ini, zaman Nabi saja orang munafik. Abdullah bin Sa'ab dengan kawan-kawannya yang sudah melahirkan ideologi kemunafikan,
Ketika terjadi perangnya Uhud, mereka akan berangkat ke sana, tetapi dirayunya, nggak perlu kita berangkat ke sana karena doa Rasulullah itu mustajabah. Kata orang dia juga. Orang-orang yang sudah bertekad tadi untuk berangkat, mereka mundurkan diri, walaupun pada akhirnya dengan takdir Allah peperangan itu memang kalah. Bukankah ketika perang yang lain, ketika orang-orang juga tidak berangkat, tapi memang ada sahabat-sahabat yang jujur seperti sahabat-sahabat Al-Ka'ab, sahabat Ka'ab, yang ketika itu mengatakan, ya Rasulullah, saya tidak berangkat. Mengapa engkau tidak berangkat? Saya lalai. Nah, ini yang terjadi. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, atau kita juga melihat di tengah kehidupan kita hari ini, tidak sedikit orang-orang kafir, mereka senantiasa melakukan kebaikan di dunia. Bukankah maaf kita melihat ada orang masjid kemudian dibuatkan proposal, disodorkan kepada orang dan muslim, kemudian mereka bersedekah. Ketika ditanya apakah mereka mendapatkan pahala, ulama katakan mereka tidak mendapatkan apa-apa di akhirat, tetapi mereka mendapatkan manfaat dari kebaikan yang mereka lakukan itu di dunia. Subhanallah. Saya dulu pernah ditanya oleh sebuah institusi, ketika itu dibuat masjid, saya bingung juga, ini masjid Pak Ustaz 2 bulan siap. Oh, banyak dananya. Kan kita punya relasinya tak satu pun orang Islam, minta ini, minta itu, karena ada institusi. Jadi dia, atau ada sebuah masjid yang saya ketahui di Jalan Kulim sana, dikatakan, Pak Ustaz, ini masjid kami berdiri, alhamdulillah, dibantu oleh adik Ahok, namanya Ahok. Saya katakan, berapa banyak bantuannya? Pokoknya dia menanggung seluruh semen yang ada di masjid ini. Masjidnya dicor tinggi. Subhanallah. Maka ayat Al-Quran ada yang mengatakan, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim. Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, kami akan berikan. Maka ulama katakan, orang-orang yang non-muslim ataupun orang-orang kafir yang mereka berbuat, mereka mendapatkan balasan dari perbuatan yang mereka lakukan, tapi yang mereka dapatkan hanya di dunia, dan itu tidak akan memberikan dampak apapun ketika di akhirat. Karena ketika mereka kafir, maka sesungguhnya amal mereka di akhirat itu tidak akan memberikan apapun kebaikan bagi mereka. Orang-orang munafik, orang-orang murtad, maka Bapak Ibu yang berbahagia, orang murtad itu di dalam agama kita, secara hukum agama dia dibunuh. Mengapa demikian? Maka orang mengatakan hukum Islam itu kejam. Bahwa tidak. Hukum Islam itu untuk menjaga kemaslahatan. Orang murtad dibunuh, kisos untuk menyelamatkan nyawa. Maka dalam Islam kalau orang membunuh, hukumnya dibunuh. Ada orang mengatakan, oh enggak Islami sekali, melanggar hak asasi manusia. Loh, mereka saja melanggar. Orang-orang yang bermaksiat dirajam untuk menjaga keturunan. Jadi kalau ada orang bermaksiat kemudian dirajam agar jelas keturunannya nanti. Kalau tidak, orang akan bermaksiat di mana-mana. Sehingga maaf, kalau dibawa ke dalam hukum Islam itu, hampir seluruh hukum Islam itu memberikan efek jerah. Sekarang luar biasa. Saya ketemu dengan seorang anak namanya Agus. Mudah-mudahan tak pernah ada nama Agus yang tersinggung lagi. Tapi kami cerita, dia baru saja keluar penjara. Keluar penjara, saya cerita, saya masuk penjara itu bukan karena itu dianggap, karena dia membunuh. Jadi tobat. Saya cerita gimana ada penjara. Dia salah Pak Ustaz. Oh, tapi dalam penjara itu Pak Ustaz, saya dapat pekerjaan baru. Apa? Pekerjaan saya menyimpan uang penjualan narkoba di dalam. Saya bingung. Kamu dalam penjara ada narkoba lebih banyak pada luar Pak Ustaz. Kok bisa masuk? Wah, itu ada metode, tidak perlu Pak Ustaz tahu, nanti ambil dulu Pak Ustaz gali aku. Iya pula nih. Soalnya luar biasa. Tapi saya sudah tobat Pak Ustaz. Itu maaf dia katakan oknum satu persatu. Saya kasih juga Ustaz. Kalau enggak, mana bisa lewat? Sekarang saya sudah keluar Pak Ustaz. Sekian tahun saya penjara, saya sudah keluar. Tapi kawan-kawan saya menghubungi, dan demi Allah saya tidak pernah makan ya Pak Ustaz. Saya tidak pernah makan. Saya cuma pagi-pagi. Istri saya lebih senang saya penjara Pak Ustaz. Lah begitu. Setiap bulan istri saya datang, saya kasih 20 juta. Waktu di rumah ada PPT banyak tuh Pak Ustaz. Jadi dalam penjara dikatakan saya kaya, di luar penjara saya miskin. Kok bisa gitu? Nah itulah rahasia kami Pak Ustaz. Begitu saya keluar masih ditelepon, berapa nomor rekening, berapa? Saya nggak kasih lagi. Saya campakkan handphone saya. Saya takut Pak Ustaz. Saya nggak pernah makan.
Tapi tugas saya hanya untuk menyalurkan uang demi uang. Oh, saya mendengarkan seluruhnya luar biasa. Jadi saya tekan begini. Jadi orang jual narkoba, tangkap polisi, masuk ke dalam, bukannya jerawat, besok malah menjadi rendah. Cerita kalau seluruhnya, subhanallah. Padahal anak itu tertangkap, dia katakan saya membunuh tanpa sengaja, mengkeroyok orang, curi kerbau di kamar. Ustaz, saya ikut. Sebenarnya saya nggak usah nendang, karena sekarang orang pakai video-video, terfoto lah gambar saya di dalam. Jadi saya nengok keluar video itu yang mengantarkan saya masuk penjara. Alhamdulillah Ustaz, 3 tahun 8 bulan. Padahal tidak ada sih ngapain Ustaz, cuma kan entah siapa tukang apanya untuk keroyok-keroyok. Nampak saya itu jadi saya cerita. Jadi maaf, apa Islam itu kan seperti itu Pak. Orang mencuri potong tangan. Masih ingat Bapak kasus yang pernah disampaikan oleh Usama bin Zaid ketika Rasulullah harus memotong seorang tangan dari Bani Makhzum yang terhormat ketika itu, sehingga mereka mengirimkan Usama bin Zaid agar Rasulullah mau membatalkan hukuman potong tangan, kemudian mengganti dengan apa saja untuk menjaga kehormatan Bani Makhzum. Karena maaf, di Mekah itu yang suku yang terkenal itu suku Quraisy. Tapi di antara keturunan suku Quraisy itu ada Bani Makhzum dan ada Abdul Manaf. Abdul Manaf ini sukunya Rasulullah, puaknya Rasulullah, di antara yang terhormat. Bani Makhzum ini tidak kalah pentingnya. Kemudian untuk melobi Rasulullah, siapa yang mereka kirim? Yang mereka kirim adalah Usama bin Zaid. Mengapa Usama bin Zaid? Orang yang paling dekat dengan Rasulullah adalah Usama bin Zaid. Siapa Usama bin Zaid? Seorang anak kecil budak dulu yang dimiliki oleh Khadijah. Kemudian begitu menikah dengan Rasulullah, maka Khadijah memberikan hadiahnya kepada Rasulullah. Diberikan hadiah. Semenjak kecil Usama, apa katanya? Kamu saya merdekakan, tapi dengan harapan engkau berkewajiban melayani saya. Usama dimerdekakan oleh Rasulullah, kemudian Usama kerjanya melayani Rasulullah. Kedekatan dengan Rasulullah itu yang luar biasa. Tapi begitu Usama datang kepada Rasulullah, diceritakan merah muka Rasulullah. Kemudian apa kata Rasulullah? Apakah engkau akan memberikan syafaat kepada orang yang melanggar aturan Allah? Beristighfar Usama. Kemudian Rasulullah sorenya khutbah, kemudian dikatakan amma ba'du wa ahlaka man qablak. Sesungguhnya orang-orang yang hancur sebelum kalian, kata Rasulullah, apabila orang-orang yang kaya, orang terhormat yang mencuri, maka hukum tak berlaku. Tapi apabila orang-orang lemah, maka berlakulah hukum. Maka keluarlah kalimat Rasulullah, wal nasi nafsi biyadihi, demi ruhku yang berada di tangannya, seandainya Fatimah anakku yang mencuri, laqata'tu yadaha, saya akan potong tangannya. Wanita itu pun akhirnya dipotong, kata Aisyah. Tapi bertahun kemudian dia menikah, kemudian dia datang kepada Rasulullah menyampaikan hajatnya, mengucapkan terima kasih. Rasulullah telah menerapkan hukum dan tangannya dipotong. Kira-kira Bapak ada ya kalau dipotong tangannya sudah mengucapkan terima kasih? Itu kan luar biasa. Orang ditegakkan hukum. Maka orang potong tangan itu kan bukan menjiwa, akan tidak lagi ada harta yang terselamat. Karena maaf, harta itu salah satu benda yang dijaga. Maka dari maaf, ada orang-orang munafik. Yang kedua, apa yang akan merusak amal kita? Lihat, ada ayat Al-Quran yang sering kita baca, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Orang-orang yang ingin sholatnya dilihat, ingin dilihat. Ketika sholat sendirian gak begitu lama, begitu sholatnya depan orang banyak, subhanallah lama lagi. Imam udah assalamualaikum, dia masih sujud juga lagi, ketinggalan sama imam. Maka bahaya, riya. Maka dikatakan kalladzina yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Harta sedekah itu akan menjadi terbilang, terhilang, dan gagal pahalanya ketika orang menjadi riya. Bahkan Nabi mengatakan inna akhawafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya yang paling saya takutkan, kata Rasulullah, kepada kalian yakni adalah syirik kecil. Apa itu riya? Yaqulullahu yaumal qiyamah idza juziyan nas bi a'malihim izhabu ila alladziina kuntum tarawuna.
Kemudian nanti di hari kiamat kata Rasulullah, ketika orang beramal dengan riya, maka nanti di hari kiamat apa kata Allah? Mintalah pahala kalian itu kepada orang-orang yang kalian ingin dilihat amal perbuatan. Hari ini kan banyak, tapi memang kata orang tergantung niatnya Pak Ustaz. Ada grup WhatsApp Makfiro, begitu jam 3, ayo bangun tahajud. Yang tukang bangun kan tak tahajud. Kan bagus juga. Bagus. Gimana itu bahasanya? Tergantung niatnya lah. Kalau memang orang yang kirimkan messengernya, WhatsAppnya, pesan-pesan itu dengan niat karena mudah-mudahan orang sholat tahajud, alhamdulillah. Tapi kalau dia menunjukkan kalau dia yang tahajud, saya ini sedang tahajud doa atau sudah tahajud, itu kan luar biasa Pak. Maka subhanallah tergantung niatnya. Maka maaf hari ini satu sisi kita dihadapkan dengan penasmen itu, tetapi memang ada juga orang-orang yang memang nggak bisa bangun tengah malam. Kata Nabi, ala ukhbirukum bima huwa akhafu alaikum indi minal masih dajjal. Mau dah aku kabarkan kepada kalian, ada amalan yang saya lebih takutkan dari fitnah masih dajjal. Fitnah masih dajjal itu luar biasa. Nanti di akhir zaman ketika itu tidak lagi ada orang beriman. Orang yakin sama dia. Sampai nanti turunnya dan yang lain sebagainya. Mendekati hari kiamat. Tapi ketika tanya apa ya kata Rasulullah, asyirkul khafi, sirik yang antakumur rajulu fayusalli wa yazinuna salatahu lima yara min nazari rajul. Ketika itu Rasulullah mengatakan orang-orang yang riya kecil itu, dia katakan seorang yang mereka maaf sholat tapi maaf diperbaiki sholatnya ketika ada orang-orang yang melihat. Maka Bapak Ibu berbahagia, maka mudah-mudahan ya ini riya sulit. Apalagi kadang-kadang bersedekah, subhanallah. Nah yang ketiga apa membatalkan amal kita? Mengungkit-ungkit kebaikan serta menyakiti orang yang pernah kita sedekahi. Alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah summa la yutbi'u ma anfaqu mannaw wala'an. Dan orang-orang yang telah menginfakkan hartanya di jalan Allah kemudian tidak diikutinya dengan menyebut-nyebut atau menyakiti. Ini yang sulit Pak. Apalagi dalam pencitraan politik, pemberian itu menjadi sebuah syarat Pak. Ini pembangunannya ini masya Allah, menyebut-nyebut. Maka ini berat. Maka Nabi mengatakan, Al-Quran itu mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Hai orang-orang beriman, janganlah kalian membatalkan pahala dari sedekah kalian dengan menyebut-nyebut atau menyakiti orang-orang yang kalian berikan. Kalladzina yunfiqu malahu ria'an nas. Kemudian dikatakan harta-harta yang pernah kalian lakukan kemudian untuk dilihat oleh manusia. Walaupun hari ini ada lembaga-lembaga nirlaba keuangan yang banyak, alhamdulillah. Artinya ada lembaga-lembaga pengumpulkan zakat, ada rumah zakat, ada lazismu, ada lazisnu, apa lagi Pak? Ada basnas, ada macam-macam, ada namanya gerakan nasi kotak, ada namanya Jumat berkah, macam-macam lah. Bagus. Tapi kadang-kadang orang itu membuat, kalau mereka membuat itu boleh Pak. Mereka membuat publikasi bukan karena ingin dilihat, tetapi sebagai proses pertanggungjawaban kepada pemberi. Karena hari ini harus transparan. Subhanallah. Orang ingin lihat mana buktinya. Maka kadang-kadang di masjid itu banyak tulisan. Macam-macam lah, si anu itu bersedekah, si anu itu berinfak. Tetapi mudah-mudahan tidak merusak dari niat orang berinfak. Nanti bilang, Ustaz, tolong ini sedekah saya sedikit, tulis itu saja hamba Allah 5 juta. Begitu soal zuhur, tidak tahu kan hamba Allah itu saya. Itu sama aja. Itu ada yang gampang gitu. Nah subhanallah, begitu besarnya sampai dikatakan la salathatun la yuqbalullahu minhum sarfan wala adlan. Ada 3 golongan orang yang amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah, baik amalan wajib ataupun amalan
sunnah. Akun yang pertama itu orang yang durhaka kepada orang tua. Ini hari ini sudah. Ini kalau kurang-kurang beriman anak-anak kita nih tidak terdidik dengan baik, wah luar biasa. Karena gurunya internet. Dulu waktu sekolah tidak boleh bawa handphone. Sekarang sekolah yang tak boleh tapi boleh pegang handphone. Kebalikan. Nah sekarang Al-Mannan, Al-Mannan ini orang yang mengungkit pemberian. Dulu waktu dia masih sulit dia datang ke tempat saya bantu. Sekarang awak minta bantu, jangankan bantuan, mandang pun tidak. Kebetulan bapak tidak nampak sama bapak, bukan dia nak membantu. Dia ungkit, subhanallah. Dulu kamu datang ke Pekanbaru, gak ada tempat, gak ada pekerjaan, kamu numpang di rumah saya, kamu makan, gak pernah. Oh begitu dia jadi Pak Ustaz, mandang pun tidak. Dia gak datang, bukan gak datang, dia sibuk dengan pekerjaannya. Mulai subhanallah. Yang ketiga, siapa yang ditolak oleh Allah dosa amalannya? Al-mukazzibu bil qadar. Orang yang tidak meyakini dengan takdir. Ini biasanya orang-orang barat. Kalau kita luar biasa. Orang Islam tidak pernah rugi. Untung. Sudah jatuh, untung tidak mati. Begitu mati, untung mati. Kalau sakit banyak biaya. Pokoknya kita ini takdirnya sudah. Apa orang kita itu solusinya. Tidak pernah. Ngapain laju-laju? Dia laju-laju tadi Pak Ustaz. Tapi Masya Allah kata ibunya, takdirnya mungkin Pak Ustaz. Selesai. Jadi leton 4. Ini leton 4. Ke ujung sana. Kalau Bapak pernah pergi ke ujung sana, ada lagi jembatan satu. Jembatan. Itu sering makan korban. Karena di situ memang tak ada lampunya. Malam kemarin teman anak saya sama di Ittihad. Ya biasalah. Ngapain pula mereka keluar malam-malam? Jadi anak-anak SMA ini kan biasa. Pak motor kan masih ringan tangannya. Kalau awak kan tidak bisa ngegas. Soal kolesterolnya sudah tinggi. Jadi lama-lama kita kan kebas. Itu tanda kolesterol. Jadi nggak mungkin laju-laju. Anak itu laju-laju. Nak motong ke kanan mobil, motong ke kiri. Tidak tahu di depannya mobil parkir. Yang maaf cerita tidak ada lampunya. Masya Allah, saya nengok kaki patah, hidung patah, giginya pun tanggal-tanggal. Perempuan bawa ke rumah sakit umum karena dia pindah ke Safira karena kawan anak tentu kami subhanallah. Saya katakan ini operasi malam kemarin operasi tuh kaki. Gigi gimana? Tidak usah gigi. Saya bergurau, tidak usah. Gigi tidak usah pikirkan. Tunggu Idul Adha saja. Gigi tidak usah. Hidung tidak usah. Karena subhanallah. Tapi ibu kata, ini takdir Pak Ustaz. Betul takdir. Tapi kalau tidak laju-laju, tidak model ikut takdir kan gitu. Ngapain subhanallah? Itu tapi memang itu takdir. Kita berusaha, berbuat, tapi hasilnya nggak sama. Itu takdir. Tapi nggak pernah berbuat, nggak pernah berusaha, dikatakan takdir. Itu menjadi masalah. Ada lagi hadis mengatakan salah satu la yukallimullahu yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Nah, dikatakan ada nanti 3 golongan yang Allah tidak mau berbicara, Allah tidak mau melihat, Allah tidak mengampuninya. Yang salah satunya yang dikatakan di dalam konteks itu adalah orang-orang al-mannan, orang-orang yang senantiasa menyebut-nyebut. Maka harus diluruskan niatnya bahwa kita memberi bukan untuk dipuji, kita menyumbang bukan untuk disanjung. Berikan. Masya Allah. Kalau kita katakan mana banyak infak kita daripada Abu Bakar Asy'ari, tidak ada apa-apa. Hebat mana kita dari Umar bin Khattab. Harta-harta sahabat dikeluarkan, hari-hari mereka penuh dengan kebaikan. Dan begitu banyak mereka tidak pernah menyebutkan. Dan mereka taatnya luar biasa. Nah itu yang luar biasa. Kalau kita baca sirah-sirah sahabat itu luar biasa. Ketika begitu turun saja, kalau cerita tentang emas zahab. Jadi begitu tentang Nabi mengatakan bahwa emas itu haram bagi laki-laki. Ketika itu sahabat mendapatkan emas. Begitu kata Rasulullah,
bahwa emas itu haram, Rasulullah buka, kemudian sahabat yang lain membuang emasnya. Coba lihat. Kira-kira bapak emas datang hadis, bapak bawa emas itu haram. Kira-kira bapak masukkan saku atau dibuang? Oh, tengok dulu Pak Ustaz. Inilah yang salah. Begitu dia khamar, katakan innamal khamr, omarnya langsung dia serahkan. Kalau orang kita tunggu dulu Pak Ustaz, masih bisa dijual, jual ke tukang bantak. Jadi apa ya? Wah, kita tidak begitu taatnya. Dan mereka tidak pernah merasa khawatir dengan sebab keislaman. Dan itu yang hari ini sulit. Kalau kita baca subhanallah, ketika Rasulullah terjadi perjanjian Hudaybiyah, sahabat ketika itu kan disuruh untuk ikhlaq, cukur rambut, karena tidak jadi melaksanakan haji karena terjadi pertemuan antara orang-orang kafir Quraisy dengan orang-orang Madinah. Tahun depan baru naik haji. Perjanjian Hudaybiyah itu. Jadi ketika itu Rasulullah katakan, potong rambut kalian, sembelih hewan kalian. Tapi tidak ada sahabat satu pun tidak melakukan. Dia masuk kemudian berbicara dengan istrinya Ummu Salamah. Kata Ummu Salamah, tidak usah bicara, keluar saja, potong rambut, sembelih hadiah. Kemudian Rasulullah mengikuti apa yang disampaikan oleh Ummu Salamah. Sampai di luar, betul dia potong rambutnya dan korbannya, kemudian selesai. Tapi sahabat ketika itu menengok Rasulullah, langsung mereka lakukan. Rupanya terlalu banyak bicara, kadang-kadang tidak ada tontonan kita yang sulit. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu yang berbahagia, ada beberapa hal yang kita sampaikan pagi hari ini yang akan merusak amal kita, yang menyebabkan nilai amal itu menjadi hilang. Nah, yang pertama tadi kufur, musyrik, nifaq. Nifaq itu sifatnya orangnya munafik. Kufur, murtad. Subhanallah, pemurtadan hari ini luar biasa Bapak Ibu yang berbahagia. Kita terlena oleh kehidupan yang lain, tapi luar biasa. Pemurtadan itu hari ini berjalan, termasuk di Riau. Tapi karena kita sibuk dengan urusan-urusan yang luar biasa, nah yang banyak sekarang kan anak-anak muda, dan itu diakibatkan proses perkawinan. Sampai-sampai kita kadang-kadang sulit membedakan mana yang muslim dan mana yang kafir. Kalau di Rumbai itu ada ibu-ibu tetangga saya yang setiap hari jadi tukang parkir deh. Satu keluarga itu tukang parkir. Tapi maaf, setiap hari pakai jilbab nih, panjang pula jilbab. Jangan cerita insya Allah, assalamualaikum, alhamdulillah, hafal pada bapak. Jangan hafal pula ayat-ayat sama dia. Tapi dia dan muslim. Kapan lihatnya? Lihatnya hari Minggu. Hari Minggu pakai pakaian apa namanya itu? Yang lubang-lubang itu apa namanya? Iya. Idul Fitri datang dia ke rumah. Idul Korban datang dia. Mana jatah korban saya? Masya Allah, kok saya nggak dapat? Masya Allah, pas saya melawat. Tadi mana belajar tahsyid dia? Sedang ini gimana cerita? Itu luar biasa. Ada lagi yang luar biasa. Idul Fitri ikut sholat, Natal ikut pula dia orang tua. Bingung juga jadi. Ini mana lah posisi? Nah, subhanallah, luar biasa. Maka ini kemurtadan. Tapi kan kita tidak ada hukum. Kalau Bapak tahu di Rumbai itu banyak misionaris dari Amerika Serikat. Jadi ada dia sekarang. Karena rumah kami itu ada. Cuma kita kan nggak bisa melarangnya. Dari sisi apa kami melarang? Dia sewa rumah, dia tidak ganggu orang. Yang tak enaknya lagi dia mengajarkan anak-anak kita bahasa Inggris. Kalau ada orang teroyong, awalnya dia kan air apanya, air sirup, dia coklat susu, atau lama itu itu. Tapi kalau kita tanya di mana, pinggir-pinggir sana, luar biasa. Inilah apa gitu. Dan maaf, ada orang yang hari ini dia murtad tapi dia tidak merasa murtad. Inilah PR besar hari ini yang dihadapi oleh ustaz-ustaz kita, apalagi yang dipinggirkan di pinggiran sana kan agak apa sih, jauh untuk dinikmati, dan mereka punya dana untuk itu yang sangat kuat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi apabila Pak Ustaz tadi misalnya saya contoh seorang pemulung dia bilang seorang kafir, apakah kita sudah kesalahan dia? Kita berpahala. Maksudnya
kita yang bersedekah sama dia. Iya. Dia berpahala. Saya mencontoh itu, Ustaz. Dia orang pemulung, itu orang Nias, dia selalu pakai jilbab. Kita nggak tahu ini orang. Kita bersedekah sama dia malah susah. Dapat berpahala. Berbuat baik sesama manusia boleh. Jadi jangan mulai maaf. Kalau Bapak di sini aman, Pak. Kalau saya karena saya tinggal di Rumbai, lu depan samping, depan belakang semuanya non muslim. Dan maaf, banyak yang kebanyakan tempat saya itu orang murtad. Saya ketemu Ibu Nur Aini, mudah-mudahan ya nanti Allah berikan hidayah lagi. Bu Nur Aini itu nikah dengan orang Batak. Orang Batak itu dulu masuk Islam. Ini selalu seperti itu. Nanti sudah punya anak, balik lagi. Jadi saya katakan dia orang kulim. Orang kulim sini, maaf, orang kita Jawa. Jadi Bu Nur, saya dulu Islam bangsa. Kemudian karena sudah punya anak, dibawa. Kemarin meninggal bapaknya. Dia katakan ingin ikut nyolatkan bapak. Aku cerita begitu. Bapaknya, nggak boleh. Sudah nggak usah mandikan. Dia malah tidak dapat warisan saya Ustaz. Warisannya dulu yang ditanya. Kalau sudah beda agama, secara hukum warisan itu batal. Dia nggak bisa dapat warisan dari ayahnya, dan ayahnya maaf tidak dapat warisan seandainya dia yang meninggal. Tapi kalau kita berbuat baik sama dia, boleh kita dapat berpahala. Iya. Subhanallah. Kalau dekat rumah saya Pak, ada komplek Alianza namanya Pak, orang Chevron. Kalau ada yang tahu, Pak Alianza jadi orang Chevron. Rumah petanya luar biasa banyaknya. Dan hebatnya Pak, maaf, rumah peta itu tidak boleh orang Muslim masuk. Pasti orang satu agama. Jadi pokoknya asal komplek itu kebanyakan hias. Yang mau bawa mobil-mobil apa tuh, hias-hias. Yang ada banyak-banyak. Itu kalau sore keluar semua ada situ Pak. Macam-macam ada becaknya, ada ya pokoknya ada hias-hias tinggi-tinggi itu Pak. Nah subhanallah, kami berbuat baik Pak. Boleh. Maaf kalau Idul Adha biasanya ke rumah kami dia Pak. Pak Ustaz minta sekali. Kalau Idul Fitri datang semua Pak. Saya layani Pak. Cuma alhamdulillah selama dia Natal saya tidak pernah ke rumahnya. Nanti lain bercerita Pak. Pasti kalau mereka beralih orang situ saya dapat undangan Pak. Tapi alhamdulillah saya enggak pernah datang. Karena memang kalau di sana itu di Rumbai kebanyakan orang AKBP pernikahannya di gereja atas. Kalau Bapak tahu dekat Ittihad kan ada gereja, aulanya besar. Memang saya tengok di situ Pak, ditulisnya makannya nanti dari rumah makan Kota Buana contohnya. Ada di undangannya itu memang tertulis Pak. Jadi untuk orang Muslim rumah makan, dan makan ke Sabadah tuh. Jadi si Kota Buana pergi ke rumah makan Holuya, artinya ambil kuahnya Ustaz, itu bukan masalah kuah. Nah biasanya seperti itu Pak, kalau di sana ditulisnya ini untuk Muslim, ini untuk nah pokoknya ditulisnya lah rumah makan, di undangan itu ditulis Pak. Cuma saya nggak datang, paling kita mengirimkan hadiah. Ada kesibukan, ngapain Pak Ustaz? Ada ceramah. Gimana pula? Alasan tidak boleh. Nak pergi pula kaki nampak pula jamaah mafir di fotonya pula bisa onde. Pak Ustaz kemana? Ini kan kasusnya panjang. Luar biasa Pak, mati mereka saya melihat Pak. Maka saya tahu bentuk apa mereka itu akan wafat. Bentuk apa mereka itu dimandikan. Masya Allah Pak, lebih rahasia daripada Pak kalau cara memandikan. Sebelum disuntik formalin. Ada perawatnya sendiri Pak, dimandikurnya. Dipotong, dibersihkan. Lihatlah kami. Itu kalau ada kumisnya dicukur, dipakaikan jas yang paling. Setelah itu baru disuntik formalin. Kalau disuntik formalin itu habis Pak. Bapak pernah, udah ini Pak, menopok badan itu Pak. Kalau Bapak pegang-pegang, tak ada lagi ini, daging lagi ini. Rasa ini lah. Tapi yang tokok-tokok pula ke dalam marah orang. Nah, apa ni? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Dari awal tadi kita cerita tentang bahaya munafik misalnya. Iya. Memang di surat kedua dari Al-Qur'an Al-Baqarah itu 20 ayatnya 5 tentang munafik, 5 tentang yang muslim. Tentang munafik. 5 tentang munafik. Saking bahayanya munafik. Betul. Menurut Ustaz, mana posisinya lebih berbahaya, kemurtadan atau kemunafikan? Karena kita lihat sekarang banyak aliran-aliran, apalagi Indonesia sekarang dihadapkan dengan masalah yang seperti ini kepemimpinannya. Kita melihat ada gerakan-gerakan, ada agenda-agenda
Jadi kalau dikatakan bahaya mana? Bahaya munafik. Orang kafir jelas Pak? Iya, jelas. Jelas nampak ya. Kalau munafik ini kan abu-abu. Jadi ada hal yang menarik. Mengapa Rasulullah dikirim? Salah satu Rasulullah itu menciptakan kejujuran. Dan orang munafik pasti tidak akan. Bahaya kemunafikan. Munafik itu nanti turunnya termasuk orang tidak jujur. Maka Nabi mengatakan, iyyakum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi. Kamu harus jujur. Jujur itu kan bahasa kitanya setara antara apa yang diucapkan dengan hati. Nah yang munafik itu tidak selaras antara apa yang ada di hati dengan apa yang akan diungkapkan Pak. Depan kita iya, dan belakang apa orang menggunting dalam lipatan menjadi musuh dalam. Dan itu sulit Pak. Hari ini maaf ada kasus terakhir saya tidak tahu juga. Polisi yang digebuk oleh kawan-kawan yang lagi viral itu. Yang di Jambi, kejadiannya kan di Jambi Pak, karena dia menyusup ke demonstran. Loh kan ini sama-sama nggak tahu dipukul sama lain berpukul. Nah subhanallah kemana kemunafikan itu berat. Dan ini tuh penyakit yang kronis ini. Maaf cerita, orang menegakkan hukum. Maka kalau dikatakan Al-Quran, hukum mana yang lebih baik daripada hukum Allah? Kalau hukum manusia, dia ada kepentingan masing-masing. Nanti tukar kekuasaan, DPR-nya tukar, hukumnya ditukar lagi Pak. Sesuai pula dengan subhanallah orang munafik. Zaman Nabi saja ada orang. Apa lagi hari ini? Subhanallah. Maka maaf, sulit. Kadang-kadang maaf kita jadi orang munafik, tapi kita tidak sadar kita munafik. Ada kalimat antakulu mana? Dosa besar kamu mengatakan sesuatu sementara tidak kamu. Ada kisah tertarik. Umar bin Khattab ketika itu menjadi khalifah. Kemudian dia buat peraturan. Sebelum peraturan itu disampaikan kepada layak umum, Umar bin Khattab kumpulkan keluarga. Apa kata Umar? Ini hukum saya buat. Tapi kalau kalian melanggar dari keluarga saya, maka hukumannya 2 kali lipat daripada rakyat biasa. Umar katakan demikian. Ya. Jadi orang-orang dahulu Pak, kalau dia buat hukum, hukumnya untuk keluarga dulu Pak. Baru masyarakatnya. Sekarang itu siapa? Nah itu masalah. Hukum itu luar biasa. Luar biasa. Tapi maaf, kita tidak mau disebut orang. Itu luar biasa. Luar biasa. Subhanallah. Kadang-kadang maaf, ini menjelang pilkada beberapa daerah ormas-ormas Islam pun ditarik-tarik, sehingga maaf terjadi perpecahan. Saya dengarnya itu di Sumatera Utara itu luar biasa umat Islam, karena ditarik-tarik Pak. Akhirnya kami kelompok ini mendukung ini, kelompok ini mendukung ini. Akhirnya yang di bawah berserak-serak. Saya punya kawan Ustadz di sana, kemarin tidak dukung ini, ya sekarang dukung ini. Gimana Pak Ustadz? Lah kan politik itu Pak Ustadz stabil, dewasa aja luar biasa Pak. Dinamis apanya sesuai dengan sedangkan apa sekarang Pak pemberian sogok itu tidak sogok nama, ini jasa, ini namanya balas. Jasa itu kebaikan Pak, balas dari kebaikan namanya jasa. Sekarang kan ini tidak sogok, ini bukan riswah, ini bukan sogok tapi adalah jasa. Bahasanya Pak, sehingga itulah hebat. Maaf Pak, ini bukan sogok, ini hadiah. Padahal dia pejabat tidak boleh menerima hadiah. Tapi dikatakan bukankah hadiah Pak Ustaz? Ada hadisnya tahaddu wa ta'afu. Seringlah memberikan hadiah maka akan ada rasa cinta. Kita berlindung di balik dalil yang kita buat. Tetapi maaf, satu hal, Allah Maha tahu terhadap apapun yang kita kerjakan. Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.